Wak, kembali lagi bersama kami di Wak Bansrit. Halo Sam, Halo, Wak Bastian. astaga. Jadi para netizen, Samuel ini anak Medan juga nih, cuman lagi merantau juga ya. Kok lagi di kota mana sekarang Sam? Sekarang lagi di kota Palembang. Lagi di kota Wongkito ya, Ya, Wongkito Galo ya. Bukit Tugalo, pempek. Yang aku salut itu adalah si Sam ini di tengah kesibukannya itu dia masih menyempatkan diri nih untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau sosial. Salah satunya adalah dia dengan teman-temannya mendirikan platform di bidang kesehatan yang bernama Dogpacker Indonesia. Jadi Dogpacker Indonesia itu menyediakan pelayanan-pelayanan kesehatan ke daerah-daerah yang membutuhkan secara gratis ya Sam ya. Ya, betul, Pak. Nah, Sam, aku mau nanya, gimana sih, Sam, latar belakang kau dan teman-temanmu itu bisa mendirikan Dogpacker ini? Oke, nah, jadi awalnya Dogpacker ini didirikan oleh 3 orang. Ada 2 dokter dan 1 non-dokter. Yang non-dokternya udah pasti saya, karena saya background-nya teknik ya. Nah, kita mendirikan ini karena ada rasa eh, kasihan dan rasa ingin membantu sih sebenarnya. Karena kita sering pergi berjalan-jalan. Sela-sela kita berjalan-jalan menikmati alam di sini, ada baiknya kita juga ngasih manfaat. Karena mereka dokter dan saya juga punya passion untuk di dunia kesehatan, ya kita putuskan untuk kita membuat wadah yang bisa melayani mereka di dunia kesehatan. Seperti itu, Pak. Terus, Pak, sampai saat ini Dogpacker ini kegiatannya udah apa aja sih? Dogpacker sampai saat ini sudah punya beberapa kegiatan. Yang jelas pelayanan medis. Pelayanan medis kita ini selalu ke pelosok Indonesia yang memang sangat jauh dari tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, dan lain-lain kayak gitu. Jadi pada saat kita melakukan pelayanan medis ke suatu daerah, kita kan cari yang kalau bisa paling pelosok supaya pas gitu sasarannya. Kemudian di samping pelayanan medis kita juga ada kunjungan ke panti asuhan. Kemudian kemarin kita juga ke Yayasan Kanker Anak Indonesia di daerah Salemba. Kita ngajak bermain anak-anak, kemudian kita periksa sedikit tentang kondisi mereka seperti itu. Dan sekarang di masa pandemi COVID ini, karena kita tidak bisa melakukan pelayanan medis, kita bersama satu komunitas namanya Bersama untuk Sesama Community, kita menghimpun donasi dari teman-teman, dari donatur untuk kita bagikan dalam bentuk sembako, vitamin, dan masker kepada mereka yang bekerja di jalanan, serta APD untuk petugas-petugas di rumah sakit. Gitu. Oke. Terus tadi kan kau bilang salah satu kegiatannya itu kan kalian itu pergi ke daerah-daerah yang mungkin kau bilang agak jauh lah dari pulau-pulau besar di Indonesia kali ya. Jauh kali, Wak. Jauh kali ya. Nah, dan aku rasa itu butuh biaya yang banyak. Nah, dalam pelaksanaannya itu gimana sih kalian itu membiayai diri kalian sendiri atau ada orang yang mendonasikan dana? Terus yang kedua itu kan pastinya harus ada dokter-dokter yang kalian ajak lah ya buat melakukan Ya. pelayanan itu kan. Kan nggak mungkin kau jurusan engineering kok bisa meriksa temperatur orang lain ya kan. Nah, itu Oke. gimana sih cara kalian ngajaknya gitu? Apakah Oke. susah atau enggak gitu? Nah, untuk biaya sampai saat ini memang kita belum ada donatur tetap ya yang menjadi donatur untuk setiap kegiatan kita. Jadi dalam setiap pelayanan medis, kita pasti open donation. Banyak orang yang mau berdonasi, baik dari teman-teman, korporasi, dan lain-lain gitu. Jadi biasanya biaya kita pakai dari situ. Kayak gitu. Nah, untuk rekrut tenaga, sebenarnya saat ini banyak banget orang-orang, dokter spesialis, petugas kesehatan, dan non-medis juga yang terpanggil juga seperti kita. Kayak gitu. Jadi mereka pengen ikut melayani melalui ilmu mereka. Nah, kita sebenarnya cuma buka open recruitment via IG, Instagram, kemudian tinggalin kontak, biasanya mereka menghubungi kita. Nah, di awal kita udah jelasin nih, kalau metode pelayanan kita itu, kita tuh ke rural, maksudnya ke daerah-daerah yang terpencil, siap gak dengan kondisi seperti ini, kita nggak akan tidur di hotel, kadang kita tidur cuma pakai tikar di atas tanah, kemudian makanan juga sederhana, kayak gitu. Jadi supaya mereka tidak menyangka bahwa pelayanan medis kita ini pelayanan yang wah kayak gitu, tapi kita sederhana gitu.
Tapi kalian menyediakan nggak sih misalnya ada teman-teman dokter yang pengen gabung, nah untuk transportasi ke sananya kalian menyediakan atau kalian subsidi atau memang bagi teman-teman yang mau ikut kita ya udah kalian bayar tiket pesawat sendirilah gitu. Oke. Untuk akomodasi biasanya kita tanggung, makan, penginapan itu pasti kita tanggung. Nah, Oke. mengenai tiket, biasanya kita kembali ke jumlah donasi yang akan kita pakai dalam satu kegiatan. Semisal kalau memang donasinya cukup, kita akan support mereka membeli tiket, mungkin 10%, 50%, atau mungkin kita Hmm. gratiskan, kayak gitu. Terus untuk obat gitu kalian emang sediakan ya? Memang udah kalian bawa dari kota tertentu, sampai itu kalian bawa ke daerahnya gitu ya? Untuk Iya, Wak. Jadi, obat-obatan. ya betul. Kalau obat selalu kita, karena base kita di Jakarta. Kalau kita Oh, Jakarta. ya kita pelayanan kemarin ke Pontianak, ke Dumai, sama ke Sumba NTT, itu kita bawa semua dari Jakarta. Jadi obat-obatan, alat-alat kesehatan yang kita akan butuhkan di sana, semua kita bawa dari Jakarta. Gitu. Wan. Next Sam. Ya, Wak. Mengorganize orang dalam jumlah yang banyak lah bisa aku bilang ya. Terus mengorganize sumber daya kayak dana atau obat-obatan itu kan menurut aku nggak mudah ya. Nah, dari awal Dogpacker ini berdiri sampai dengan sekarang itu ada kendala-kendala apa aja sih yang ada kalian temuin gitu? Kalau dalam mengorganize, benar. Karena dalam beberapa kesempatan, eh, kita ada seorang pimpinan, bukan pimpinan sih, maksudnya kayak koordinator lapangan dalam setiap pelayanan medis kayak gitu. Dan biasanya yang megang koordinator lapangan itu aku, karena aku kan nggak megang pasien, jadi aku harus tahu mengorganize mereka gitu. Nah, itu sebenarnya tantangan tersendiri karena orang-orang yang datang, volunteer kita ini memang rata-rata belum kita kenal sebelumnya ya, jadi kita kenalnya mereka pada saat pelayanan itu aja. Karena katakan kayak kemarin kita di Sumba, Wak, jadi kita melakukan pelayanan di sana, dokternya ada yang datang dari Pontianak, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung. Jadi belum sama-sama sekali pernah ketemu kayak gitu. Jadi ketemunya di sana, kemudian ya mau nggak mau kita harus berusaha dengan secepat mungkin mendekatkan diri ke mereka, menjelaskan pelayanan kita apa, koordinatornya siapa, metodenya seperti apa, kayak gitu. Terus kalau kendala lain, biasanya dalam ini sih berkomunikasi ke pasien. Di beberapa lokasi atau hampir semua lokasi sih yang kita kunjungin itu mereka rata-rata belum bisa berbahasa Indonesia, kebanyakan belum bisa berbahasa Indonesia. Jadi biasanya kita kesulitan saat mendiagnosis penyakit mereka. Semisal gini, Wak, kan kita tanya nih, Bu, sakit matanya di mana? Atau di mana yang sakit, perutnya bagian mana? Nah, kalau kita ngomongkan dalam bahasa Indonesia, mereka kan nggak ngerti kan. Nah, jadi kita butuh seorang translator, orang lokal yang benar-benar bisa bantu kita menyampaikan maksud kita ke pasiennya. Tapi ada nggak sih, Wak, penolakan dari warga di daerah-daerah tertentu akan datangnya kalian gitu? Kadang-kadang kan karena mereka mungkin tinggal nggak terlalu sering melihat orang dalam jumlah yang banyak kan, Ya. kemudian mereka ketika ngelihat orang dalam jumlah yang banyak kan merasa apa sih ini gitu kan? Nah, ada nggak sih kau pernah nemuin hal kayak gitu gitu? Sampai sejauh ini belum ada sih, Wak. Malah sebaliknya, mereka tuh ya excited. Itu sebenarnya cerita yang bagian yang mengharukan dari pelayanan kita itu selalu di situ kayak gitu. Jadi pada saat kita datang, biasanya kan kita di suatu desa atau dusun yang memang ada penduduk kayak gitu kan. Nah, aku pertama sekali dulu nggak nyangka bahwa itu kami nyampe, orang udah berkerumun, Wak. Jadi sebelumnya kepala sukunya udah ngumumin, akan ada dokter yang akan meriksa kesehatan kalian gitu ya. Nah, kami nyampe di sana, udah sekitar jam 7 malam, itu orang-orang udah pada berkerumun. Saya tanyain dari mana, ada kata yang datang jalan kaki 2 jam, dari gunung, dari bukit ke tempat itu, hanya untuk bisa bertemu dokter, kayak gitu, Wak. Jadi sejauh ini belum ada penolakan sih. Menurutmu itu apa sih yang kau nggak pernah pikirkan bahwa itu ada atau bahwa kau ketemulah yang kayak gitu selama pelayanan kesehatanmu gitu, Sam? Jadi dulu ada pas pelayanan kami jadi dulu pertama kali pelayanan Dogpacker ini di Kalimantan Barat. Ada namanya Desa Nangakempangai. Jadi itu desa di dalam hutan. Jadi jarak tempuhnya dari Pontianak kita naik mobil 8 jam, kemudian naik motor lagi ke kecamatan 3 jam, terus kita nyebrang rakit sampai kita
naik motor trail itu menyeberangi hutan 2,5 jam sampai tibalah di lokasi itu. Nah, sampai di sana, pertama dulu kita nggak mikirin akan lakukan pengobatan di malam karena udah malam kan. Cuma ternyata udah banyak orang-orang desa di sana yang nunggu, yang katanya kami udah datang dari gunung, dari bukit 2 jam yang lalu minta diobatin atau apa kayak gitu kan. Nah, di sana kemarin itu ada satu orang bapak. Dia bapak ini datang sama anaknya perempuan ya. Aku lihat, wah ini udah ada sesuatu nih karena tubuh bapaknya itu kurus gitu, Wak. Kurus terus pincang. Nah, gitu duduk karena pada saat itu aku juga jadi ikut bantu kan. Tanya dulu, Pak, kenapa sama translator nih? Keluhannya apa? Kenapa? Kayak gitu. Dia nunjukin kakinya. Nah, gitu lihat kakinya, oh saya udah lihat ini infeksi berat. Aku tanya ke bapaknya, Pak, kenapa gitu kan kakinya? Dia cerita, ini kemarin kecangkol. Terus cangkol diobatin pakai apa? Diobatinnya pakai jadi di sana obat tradisional kayak gitu. Jadi dia kayak bulunya burung dibakar, terus dicampur sama minyak goreng kayak gitu. Diolesin, oh pasti namanya kayak dari ceritanya aku udah tahu kalau ini memang orangnya pasti nggak teredukasi, kemudian mungkin jauh karena jauh juga dari pelayanan kesehatan kayak gitu. Jadi itu kami bersihin, ternyata kakinya udah infeksi. Ya, maksudnya itu aku jadi sesuatu yang ngena di hatiku. Ternyata di tingkat sekarang yang sangat modern di kota, semua pun ada, kita kesayat sedikit bisa ke rumah sakit, sembuh segala macam. Nah, di pelosok sana itu bahkan orang yang sudah luka besar, infeksi seperti itu, yang nggak ada yang bisa nanganin gitu loh, Wak. Itu yang makin terus jadi motivasi juga sih, mungkin harus bisa menjangkau lebih banyak lagi orang-orang seperti ini. Gitu. Terus ada cerita lagi nggak, Sam? Cerita yang lain lagi yang bisa dibagikan? Kalau cerita, banyak banget sebenarnya. Yang paling spesial lah menurutmu, yang paling nggak bisa kau lupakan lagi lah. Yang paling nggak bisa kulupakan masih di tempat yang sama, Wak. Jadi kami kan 3 hari kemarin di sana ya, yang di Kalimantan 3 hari. Kemudian di hari ketiga kami akan pulang. Jadi pada saat pulang ini warga-warga pada ngumpul, Wak. Jadi mereka kan sedih nih kami pulang, pada diiringin dengan tangisan, Wak. Maksudnya mereka itu berterima kasihnya itu seperti itu. Maksudnya, wah kami nggak pernah didatangin dokter seumur hidup kami ke desa ini, kayak gitu kan. Gitu kami datang, mereka nungguin gitu 3 hari itu mereka tidur di situ. Nggak tahu lah, mungkin numpang di rumah warga yang lain sampai kami pulang. Mereka pulang. Kemudian pada saat jalan pulang ini kami kan harus tetap naik motor nih mau ke sungai. Jadi pada saat itu aku kan bantu-bantu dokumentasi juga ya. Kemarin itu aku nyetir drone lah. Jadi udah naik semua di motor trail, aku tinggal di belakang. Aku udah bilang tadi ke satu teman sebenarnya, kalian tungguin aku di ujung sana sampai aku daratin drone. Nah, habis itu nih kita pergi bareng kayak gitu. Nah, gitu aku beres-beres drone, ternyata aku ditinggal, Wak. Jadinya gimana? Jadi mereka semua udah ngegas pergi mau ke sungai, itu kan perjalanan 2,5 jam. Kebetulan itu udah agak gelap dan mau hujan juga. Kemudian gitu aku deratin drone, aku jalan ke depan, ternyata nggak ada orang yang nunggu aku satupun. Dan di sana nggak ada sinyal handphone, dan nggak ada komunikasi apapun kayak gitu. Habis itu aku balik ke rumah kepala suku, bilang, Pak, saya ditinggal. Langsung dia berpikir, wah, yaudah kamu tinggal di sini aja, katanya kan. Wah, makin takut lah. Maksudnya, ya nggak juga lah kayak gitu untuk tinggal di situ gitu. Sampai akhirnya setelah 2 jam aku nunggu, akhirnya si bapak itu bilang, yaudah kamu diantar aja, pakai dia punya motor. Kamu diantar sampai ke sungai aja, dan mungkin mereka nunggu di situ gitu kan, Wak. Habis itu diantarlah sama anaknya. Terus nyampe di tengah hutan, hujan deras turun. Deras-derasnya. Kemudian rusaklah motor kami kan, Wak, di tengah hutan. Aku udah takut banget sebenarnya di situ, karena itu masih hutan asli Kalimantan. Ada harimau mati juga, Wak, di sini ya kan. Kau jadi pasien jadinya ya? Jadi pasien dan nggak ada yang nolong gitu. Dokter-dokter itu semua udah jalan kan. Habis itu di tengah hujan deras, sudah gelap di tengah hutan. Akhirnya setelah sejam kami jalan, mereka kayaknya udah nyampe dan sadar itu aku nggak ada di tim kayak gitu.
Akhirnya beberapa mereka pulang, sama dulu itu ada polisi sih yang nemenin kita, sama tentara. Nah, jadi mereka balik dan nemuin kami di tengah jalan dengan motor mogok, hujan, kedinginan. Wah, itu benar-benar aku sebenarnya udah takut banget itu, Wak, di tengah-tengah hutan. Nggak ada yang bisa misal kita teriak atau siapapun nggak ada yang dengar kayak gitu. Iya, iya. Akhirnya bisa ketemu dengan tim lagi. Wah, itu pengalamannya luar biasa, nggak akan lupa. Ada memang. Nah, ini bagi teman-teman dokter juga, ini merupakan apa ya? Kalau aku bilang itu, walaupun aku bukan dokter ya, merupakan pengalaman yang patut dicoba lah ya. Apalagi kalian itu melayani orang lain juga yang membutuhkan mungkin ya. Nah, Sam, bagi teman-teman dokter atau mungkin teman-teman non dokter yang memang pengen ngebantu gerakan Dogpacker Indonesia ini, itu gimana Sam cara gabungnya Sam gitu? Oh ya, jadi kita sih ngerekrut teman-teman dokter dan non-dokter biasanya dalam perkegiatan. Jadi misal kita udah buat rancangan, kita akan katakanlah kita akan ke Medan, ke Kabanjahe kayak gitu kan. Nanti kita open recruitment via Instagram. Wak, udah, bubar-bubar.